Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Liviasari dari Departemen Teknologi Agroindustri UISI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Analisis Pengaruh Dimensi Produk, Harga, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen dengan studi kasus di Hisana Fried Chicken Ringen Nano. Sebelumnya, izinkan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Yunita Siti Mardia, STP MSI. Yang menjadi latar belakang penelitian ini yaitu dunia bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat di setiap tahunnya. Hal tersebut dapat kita lihat dengan meningkatnya jumlah perusahaan baru yang ada. Dunia bisnis yang mengalami peningkatan paling tinggi yaitu industri makanan dan minuman. Hal tersebut sesuai dengan data yang dirilis oleh Kemenperin di tahun 2017 yang menyatakan bahwa industri makanan dan minuman menyumbang produk domestik bruto non-migas sebesar 34,95% pada triwulan ketiga. Peningkatan dalam industri makanan dan minuman tersebut dikarenakan makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar dari manusia. Hal tersebut sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Abraham Maslow di tahun 1943 yang menyatakan bahwa kebutuhan fisiologis manusia yang terdiri dari pangan, sandang, dan juga papan merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Peningkatan tersebut juga dibersamai dengan adanya persaingan pasar yang semakin meningkat juga. Di sisi lain, kondisi persaingan pasar yang meningkat dapat menjadikan konsumen lebih rentan untuk berubah-ubah. Maka diperlukan pemahaman terhadap konsumen. Dengan memahami konsumen dapat menjadi dasar untuk perusahaan dalam penyusunan strategi pemasaran. Strategi pemasaran disusun sebagai pedoman untuk kegiatan-kegiatan pemasaran dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Strategi pemasaran yang dapat digunakan yaitu bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, promotion, and place. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk konsumen, karena kualitas pelayanan juga dipertimbangkan oleh konsumen sebelum mengambil keputusan pembelian. Konsumen akan mengalami beberapa tahap proses sebelum mengambil keputusan pembelian. Fried chicken merupakan ayam yang diolah dengan cara digoreng, dengan dibaluri tepung. Kenapa fast food yang dipilih pada penelitian ini adalah fried chicken? Hal tersebut didasarkan pada data dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ariana dan Ayu Ningtyas di tahun 2020 dengan jumlah responden yang diteliti sebanyak 311 responden, menyatakan bahwa jenis makanan cepat saji dengan nilai tertinggi yang dipilih oleh responden yaitu fried chicken, mie ayam, dan french fries. Lalu, mengapa objek penelitian dilakukan di Hisana Fried Chicken Ringen Nano? Hal tersebut dikarenakan menurut peneliti, Hisana Fried Chicken Ringen Nano sebagai usaha yang selalu memperbaiki diri dan selalu ingin memberi yang terbaik untuk konsumennya. Oleh sebab itu, penjualan di Hisana Fried Chicken Ringen Nano relatif sama atau bahkan meningkat, seperti yang telah tertera di tabel. Berikut merupakan data penjualan dari Hisana Fried Chicken Ringen Nano di tahun 2019 hingga 2020. Data disajikan per 3 bulan. Data menunjukkan bahwa penjualan dari Hisana Fried Chicken Ringen Nano relatif stabil atau meningkat. Sehingga dilakukan penelitian ini guna mengetahui sejauh mana elemen bauran pemasaran yang terdiri dari produk dan juga harga serta kualitas pelayanan dalam mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari produk, harga, dan juga kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen. Kemudian yang kedua yaitu apa sih tujuan dari penelitian ini? Yang pertama untuk mengetahui pengaruh dari produk, harga, dan juga kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan tentang pengaruh produk, harga, dan juga kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, adapun keluaran dari penelitian ini yaitu berupa proposal skripsi serta kesan-pesan yang dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ada batasan. Batasan pada penelitian ini yaitu
peneliti hanya akan difokuskan pada produk, harga, dan juga kualitas pelayanan yang ada pada Hisana Fried Chicken Pringinanom. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Strategi pemasaran merupakan rencana yang dimiliki suatu perusahaan yang digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan-kegiatan pemasaran dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sejak awal. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran merupakan informasi yang digunakan untuk meningkatkan nilai saing yang tinggi dari suatu perusahaan. Bauran pemasaran sendiri terdiri dari produk, price, distribution, dan promotion. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar dengan tujuan untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, maupun dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan dari konsumen. Selanjutnya yaitu harga merupakan ukuran atau satuan yang ditukarkan oleh pembeli untuk mendapatkan hak kepemilikan atau penggunaan dari suatu barang maupun jasa. Kualitas pelayanan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta ketepatan penyampaiannya yang menjadi pengimbang dari harapan konsumen. Selanjutnya yaitu keputusan pembelian merupakan pilihan terbaik yang telah dipilih oleh konsumen dengan indikator keputusan membeli atau tidak membeli pada pembelian barang atau jasa. Selanjutnya yaitu tahap proses keputusan pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah. Pada tahap ini, konsumen harus mengetahui tentang kebutuhan apa yang harus dipenuhinya. Kemudian, pencarian informasi. Di tahap ini, konsumen akan terdorong untuk memulai mencari informasi yang berkaitan dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen akan menetapkan tujuan dari pembelian yang dilakukan, serta melakukan penilaian dan juga seleksi terhadap alternatif pembelian yang didasarkan pada tujuan pembelian yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Pada tahap ini, konsumen sudah menetapkan pilihan pada satu alternatif dari beberapa alternatif yang telah ada. Selanjutnya yang terakhir, perilaku pasca pembelian. Pada tahap ini, konsumen akan dihadapkan oleh dua level yang dialami ketika usai melakukan pembelian, yaitu level kepuasan atau level ketidakpuasan. Selanjutnya, pada keputusan pembelian terdapat beberapa faktor yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Adapun faktor yang dapat dikendalikan adalah bauran pemasaran yang terdiri dari produk, place, price maupun promotion. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti faktor budaya yang terdiri dari kebudayaan, subbudaya, serta kelas sosial. Selanjutnya ada faktor sosial yang terdiri dari kelompok, keluarga, serta peran dan juga status. Kemudian ada faktor pribadi yang terdiri dari usia, pekerjaan, gaya hidup, kepribadian, pekerjaan, dan juga konsep diri. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor psikologi yang terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, dan juga keyakinan. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu fokus penelitian sama pada keputusan pembelian konsumen. Kemudian metode analisis data yang juga sama. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Pinky Erawati maupun Leo Sugiarto, yaitu faktor yang dikaji. Pada penelitian ini hanya pada variabel produk, harga, dan juga kualitas pelayanan. Selanjutnya, objek yang diteliti juga akan berbeda. Pada penelitian ini akan dilakukan di Hisana Fried Chicken Pringinanom. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga Juli 2021 yang dilaksanakan di Hisana Fried Chicken untuk cabang Pringinanom. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner atau angket. Adapun jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Adapun variabel independen pada penelitian ini yang pertama yaitu produk dengan X1, harga dengan X2, dan juga kualitas pelayanan dengan X3. Selanjutnya terdapat variabel dependen, yaitu berisi keputusan pembelian yang diumpamakan dengan Y. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama adalah karakteristik konsumen. Hal tersebut dikarenakan perempuan lebih aktif dan lebih banyak makan saat berada di luar rumah, sehingga mendapatkan banyak pengaruh dari lingkungan untuk menentukan makanan yang akan dikonsumsinya. Selanjutnya yaitu presentase dari
karakteristik usia dan juga profesi. Pada usia, didapatkan presentase terbanyak dengan rentan 21 hingga 25 tahun, kemudian berprofesi sebagai siswa atau mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan siswa maupun mahasiswa memiliki kegiatan yang cukup padat, sehingga mereka lebih memilih untuk mencari makanan yang lebih praktis untuk dikonsumsi. Selanjutnya dilakukan uji instrumen. Uji instrumen ini dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang disusun sudah benar-benar baik dalam mengukur gejala dan juga menghasilkan data yang valid. Pada uji instrumen, yang pertama dilakukan uji validitas. Pada uji validitas terdapat beberapa ketentuan untuk membaca hasil dari perhitungan SPSS, yaitu apabila nilai signifikasi lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditolerasi, yaitu 5%. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat satu pernyataan yang tidak valid dari 43 pernyataan yang valid. Kemudian dilakukan uji rehabilitas. Pada uji rehabilitas terdapat ketentuan, yaitu apabila nilai Crookbench alpha lebih dari 0,6. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan SPSS, maka didapatkan nilai Crookbench alpha sebesar 0,962, sehingga dapat dinyatakan bahwa pada penelitian ini datanya sudah handal atau lulus dari rehabilitas. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik ini dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam mengestimasi, tidak bias, serta konsisten. Yang pertama yaitu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan cara PP plot of regression standardized residual. Hasil yang didapatkan dipresentasikan dengan bentuk histogram dan juga garis dialog. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa regresi yang ada pada penelitian ini berdistribusi normal atau memenuhi syarat normalisasi. Adapun data yang memiliki distribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya suatu bias. Kemudian yang kedua, yaitu dilakukan uji multikoliaritas. Pada uji multikoliaritas dilakukan dengan menggunakan SPSS dan didapatkan hasil seperti pada tabel. Kita perhatikan pada kolom VIF dan juga kolom tolerance. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini, data regresi tidak terjadi multikoliaritas. Apabila dua variabel bebas atau lebih berkorelasi atau terjadi multikoliaritas, maka ketika satu variabel bebas itu berubah, maka dapat menyebabkan variabel bebas yang lainnya mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Berdasarkan diagram scatter plot, dapat dilihat bahwa pola yang dihasilkan yaitu jelas, serta titik-titik penyebaran berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada penelitian ini. Apabila data terjadi heterokedastisitas, maka pemerkira OLS masih tetap tidak bias dan konsisten, tetapi tidak lagi efisien, baik untuk sampel kecil maupun sampel besar. Selanjutnya yaitu dilakukan uji autokorelasi. Pada uji autokorelasi ini dilakukan dengan SPSS, dengan hasil yang didapatkan seperti pada tabel. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa regresi tidak terjadi autokorelasi. Apabila hasil regresi terjadi autokorelasi, maka dapat mengakibatkan penafsiran parameter model regresi menjadi tidak minimum dan menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak dapat digunakan untuk evaluasi hasil regresi. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pada uji hipotesis ini dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah hipotesis yang diujikan diterima atau ditolak. Terdapat beberapa ketentuan dengan memperhatikan nilai SIG dan juga nilai T hitung pada tabel hasil uji hipotesis. Yang pertama yaitu dilakukan uji T. Pada uji T ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah
variabel X berpengaruh terhadap variabel Y secara parsial. Pada uji T akan kita fokuskan pada kolom SIG dan juga kolom T. Berdasarkan hasil pada kolom T, maka didapatkan nilai T hitung pada produk sebesar 1,759, sedangkan T tabel sebesar 1,985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian, T hitung pada variabel harga sebesar 2,975 dengan T tabel sebesar 1,985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian kualitas pelayanan mendapatkan nilai T hitung sebesar 8,872 dengan T tabel sebesar 1,985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu dilakukan uji F. Pada uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel produk, harga, dan juga kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian secara bersama-sama atau simultan. Di sini kita akan fokuskan pada kolom F dan juga kolom C. Berdasarkan hasil uji F, didapatkan nilai F hitung sebesar 69,005 dengan F tabel sebesar 2,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel produk, harga, dan juga kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, yang terakhir yaitu uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil yang didapatkan seperti yang tertera pada tabel. Di sini kita akan fokuskan pada kolom B. Berdasarkan pada kolom B, maka dapat ditarik persamaan seperti pada rumus di bawah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa konstanta memiliki nilai yang positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel produk, harga, dan juga kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif. Artinya, bila variabel bebas mengalami kenaikan atau berpengaruh dalam satuan-satuan, maka akan berpengaruh pada variabel terikat, yaitu keputusan pembelian akan naik atau terpenuhi. Kesimpulan pada penelitian ini yang pertama yaitu karakteristik responden yang merupakan konsumen Hisana Fried Chicken Wing Inanom, yaitu perempuan dan laki-laki, yang didominasi dengan perempuan dengan rentan usia 21 hingga 25 tahun yang berprofesi sebagai siswa maupun mahasiswa. Yang kedua, variabel produk tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada Hisana Fried Chicken Wing Inanom, dengan didapatkan nilai T hitung sebesar 1,759 yang lebih kecil dari T tabel sebesar 1,985. Kemudian, variabel harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di Hisana Fried Chicken Wing Inanom, dengan didapatkan nilai T hitung sebesar 2,975 yang lebih besar dari T tabel sebesar 1,985. Selanjutnya yaitu variabel kualitas pelayanan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, dengan didapatkan nilai T hitung sebesar 8,872 yang lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 1,985. Selanjutnya yang terakhir, variabel produk, harga, dan juga kualitas pelayanan secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada Hisana Fried Chicken Wing Inanom, dengan didapatkan nilai F hitung sebesar 69,005 yang dimana lebih besar dari F tabel sebesar 2,70. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada saran maupun pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.